Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan melanjutkan materi bilangan pecahan yang Bapak tulis bilangan pecahan part 2. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal berkaitan dengan bilangan pecahan. Kita mulai saja. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan negatif. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama adalah 1/4 dikurang negatif 1/6 dikurang 2/3. Nah, di sini kamu lihat. Seperti materi sebelumnya pada bilangan bulat, jika ada operasi pengurangan bertemu dengan negatif, itu hasilnya akan sama dengan operasi positif. Jadi, kalau kamu ketemu soal seperti ini, bisa ditulis sebagai 1/4 ditambah 1/6 dikurang 2/3. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kalau kamu sudah seperti ini, apa yang kamu lakukan? Yaitu menyamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya 4, 6, dan 3. KPK dari 4, 6, dan 3 adalah 12. Nah, di sini ada tulisan KPK 4, 6, dan 3 adalah 12. Nah, sehingga untuk penyebut ini supaya menjadi 12 harus kamu kalikan. Nah, misalkan yang di depan 4. 4 supaya menjadi 12 harus dikalikan dengan apa? Kalikan dengan 3. 6 supaya menjadi 12 harus dikalikan dengan apa? Kalikan dengan 2. 3 supaya jadi 12 harus dikalikan dengan 4. Nah, begitupun atasnya. Jadi 4 ini kan kalikan 3. Berarti atasnya juga harus dikali 3. Berarti 1 ini harus dikalikan dengan 3. Nah, 6 dikalikan dengan 2. Berarti 1 ini juga harus dikalikan dengan 2 atasnya. 3 dikalikan dengan 4, otomatis 2-nya juga harus dikalikan dengan 4. Sehingga didapat bawahnya semua adalah 12, atasnya adalah 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 2, 2 kali 4, 8. Nah, setelah ini penyebutnya kan sudah sama semua ya. Nah, penyebutnya sudah sama semua sehingga pembilangnya baru bisa kamu operasikan langsung. Jadi, kamu gabung pembilangnya menjadi seperti ini. 3 ditambah 2 dikurang 8. 3 tambah 2, 5. 5 dikurang 8, negatif 3. Sehingga didapat adalah negatif 3/12. Nah, negatif 3/12 ini bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Sehingga didapat adalah hasil akhirnya negatif 1/4. Next. Penjumlahan dan pengurangan dengan soal yang berbeda. Negatif 5/6 ditambah 1/4/5 dikurang 7/15. Nah, di sini ada pecahan campuran nih. Sini ada pecahan campuran. Nah, kamu rubah dulu pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah. 5 ini dengan 1 kamu kalikan operasinya. Menghasilkan berapa? Setelah itu kamu jumlahkan dengan 4. Berarti kita mulai 5 kali 1, 5. Hasil 5 berarti ditambah 4, berarti 9. Jadi, soal seperti ini bisa dirubah menjadi negatif 5/6 ditambah 9/5 dikurang 7/15. Nah, seperti yang sebelumnya, penyebutnya belum sama, sehingga kita samakan dulu. KPK dari 6, 5, dan 15 adalah 30 ya. KPK 6, 5, dan 15 adalah 30. Sekarang bagaimana cara 6
5 dan 15 menjadi 30. Dikali berapa? 6 berarti dikali 5. Sehingga atasnya juga harus dikali 5. Negatifnya tetap ya. Ditambah 5 nih dikalikan dengan 6 supaya jadi 30. Sehingga 9-nya juga harus kalikan dengan 6. Nah, di sini 15 dikalikan dengan 2. Sehingga di atasnya didapat 7 juga harus dikalikan dengan 2. Sehingga kita dapat bahwa setelah kamu mengalihkan semuanya ini, kamu dapat adalah negatif 25/30 ditambah 54/30 dikurang 14/30. Berarti ini penyebutnya sudah sama nih. Berarti kalau udah sama, tinggal diapakan? Tinggal pembilangnya dioperasikan. Kita gabungkan menjadi negatif 25 ditambah 54 dikurang 14 bagi 30. Nah, hasil dari ini kita operasikan menghasilkan 15/30. Jadi negatif 25 ditambah 54 dikurang 14, hasilnya adalah 15/30. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 15/30 sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 15. Nah, 15 bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Sehingga didapat hasil akhirnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, berikutnya adalah operasi pecahan desimal. Nah, di sini adalah penjumlahan. Kita mulai dari penjumlahan. Pertama, ada soal seperti ini. 14,7 ditambah 8,39. Nah, di dalam penjumlahan di sini ada tata caranya, yaitu kalau kamu mengerjakannya ke bawah atau mengerjakan operasinya ke bawah, penulisannya akan seperti ini. Jadi, koma ini harus sejajar, sehingga kamu dapatkan bahwa 4 ini kan satuan, 8 ini juga satuan. Nah, satuan juga harus sejajar. Nah, 7 dan 3 merupakan per 10. Nah, karena sama-sama per 10, berarti dia juga harus sejajar. Nah, 1 ini tidak sejajar dengan yang lain, karena 1 ini merupakan sepuluhan ya. 1 ini merupakan puluhan, jadi nggak ada temannya. Nah, begitupun dengan 9. 9 merupakan per 100, sehingga tidak ada temannya. Jadi, seperti ini cara menulisnya yang benar. Ya, komanya disejajarkan dulu. Nah, kita mulai operasinya dari belakang. Nah, kalau di sini kosong, berarti kita anggap di sini adalah 0. Kita anggap di sini 0. Nah, 0 tambah 9, 9. 7 tambah 3, 10 ya. Karena 0, di sini simpan 1. Ini kan 9, sini 0, berarti ini simpan 1. 4 tambah 8, 12 tambah 1, 13. Nah, 13 di sini simpan 1 lagi. Nah, 1 tambah 1, 2. Jadi, komanya di mana? Di sini kamu lihat, di tengah-tengah. Nah, ikutin saja. Berarti hasilnya adalah 23,09. Nah, di sini ada soal nomor 2. 9,754 ditambah 52,18. Nah, sama, begitupun dengan nomor 1, nomor 2 juga sama. Kamu sejajarkan dulu komanya, sehingga didapat 9 dan 2 kan merupakan satuan. Itu harus sejajar. 7 dengan 1 merupakan per 10, juga harus sejajar. Begitupun dengan 5 dan 8 merupakan per 100, itu juga harus sejajar. Nah, kalau ada yang kosong, kita anggap 0 di sini. Ini kita anggap 0. Nah, berarti didapat bahwa 4 tambah 0, 4. Ya. 5 tambah 8, 13. 3, berarti sini simpan 1. 8 ya. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 2, 11. Di sini 1 tambahkan. 1 tambah 5, 6.
Komanya di mana? Ikutin saja. Komanya berarti di sini. Berarti didapat 61,934. Mudah ya? Kita masuk ke pengurangan. Di pengurangan misalkan soal seperti ini, 14,7 dikurang 8,39. Nah, sama begitupun dengan pengurangan, kita harus sejajarkan seperti ini pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan sama. Nah, ini Bapak udah tambahkan 0 di sini karena kita anggap di sini adalah 0. Nah, jadi kita sejajarkan semuanya, satuan, per 10 dan per 100 kita sejajarkan. Nah, kita mulai operasi pengurangannya. 0 kurang 9 belum bisa, berarti kita mencoret 7-nya menjadi 6, 0-nya menjadi 10. Nah, 10 kurang 9 adalah 1. 6 kurang 3 adalah ini. Nah, 10 kurang 9 adalah 1. 6 kurang 3 adalah 3. Komanya bisa langsung ditulis juga boleh. Nah, 4 kurang 8 tidak bisa. Jadi kita coretkan 1 jadi 0, 4 jadi 14. 14 kurang 8 berapa hasilnya? 6. 0 tetap 0. Jadi hasilnya adalah 6,31. Nah, di sini ada lagi soal 52,18 dikurang 9,754. Nah, sama begitupun dengan ini juga harus disejajarkan seperti ini komanya. Jadi kita ketemu 2 dan 9 merupakan satuan juga sejajar. Nah, kita mulai operasinya. 0 kurang 4 belum bisa. Jadi kita coret menjadi 10, ini jadi 7. Nah, 10 kurang 4 baru bisa 6. 7 kurang 5, 2. Nah, ini juga tidak bisa. 1 kurang 7 berarti kita coret dengan ini. Ini jadi 1, ini jadi 11. 11 kurang 7, 4 ya. 11 kurang 7 adalah 4. Jadi kita ulang, 6, di sini 2, di sini 4. Komanya boleh langsung ditulis. Nah, 1 kurang 9 nggak bisa juga. Jadi kita coret 5 menjadi 4, satunya jadi 11. 11 kurang 9 berapa? 2. 4 tetap ditulis 4. Jadi hasilnya adalah 42,426. Ya, seperti itu cara pengurangan. Kita lanjut ke perkalian. Nah, pertama yang mudah dulu, bilangan desimal jika dikalikan dengan 10, 100 atau 1000. Nah, jika dikali 10, kamu lihat sini. Ada cara mudahnya, jadi kamu tidak perlu mengalikan ke bawah. Jadi kamu lihat saja, 10 ini, nolnya kan ada berapa? Ada 1 angka nolnya. Nah, berarti di belakang desimal, kamu lihat yang mana yang 1 angka di belakang desimal? Itu angka 2. Sehingga koma di sini, tanda koma di sini akan bergeser setelah angka 2 karena bergeser 1 kali. Jadi dari sini bergeser 1 kali. Nah, berarti angka komanya akan berubah menjadi di sini. Sehingga dihasilkan 52,18. Seperti itu. Nah, kita contoh lain. Misalkan 100 dikali 100. 100 ini nolnya ada berapa? Ada 2. Nah, ini kita tandain 2. Berarti 2 dan 1. Nah, berarti komanya akan bergeser setelah angka 1. Menghasilkan 521,8. Gitu. Jadi geser 2 kali. Kalau dikali 10 geser sekali. Nah, begitupun dengan kalau dikali 1000. 1000 kan nolnya ada 3. Berarti dia bergeser sampai mana? Sampai 3 kali. 218. Berarti komanya akan
bergeser setelah angka 8 sampai angka 8 setelah 8. Berarti karena di sini udah komanya, berarti ini nggak ada lagi kan, sehingga komanya hilang menjadi 5218. Kalau dikali 10, 100 dan 1000 mudah sekali. Nah, kita mulai, misalkan ada seperti ini, 1,47 dikali 8,6. Nah, 1,47 di belakang koma ada berapa desimal, ada berapa angka? Ada 2 angka atau 2 desimal. Nah, ini disimpan nih, angka 2 ini. Nah, sini juga berapa desimal? Hanya satu angka di belakang koma atau 1 desimal sebutnya. Nah, ini juga ditandai 2 dan 1. Nanti tujuannya buat apa? Nah, nanti akan Bapak beritahu. Kita mulai hitung dulu. Untuk 147 dikali 86. Nah, di sini. Nah, untuk perkalian, tadi kan kamu lihat 1,47 kamu kali dengan 8,6. Nah, ini kalikan. Nah, di sini kan tadi 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. 2 desimal atau angka. Ada 2 desimal atau angka. Kalau ini 6 ini hanya ada 1 desimal atau 1 angka. Atau angka. Nah, itu nanti tujuannya untuk apa? Nanti Bapak akan kasih tahu. Nah, cara mengalikannya, kamu anggap bilangan kamu anggap tanda koma ini hilang. Kamu anggap hilang. Jadi jangan kamu anggap ada dulu. Jadi 147 dikali 86. Gitu. Jadi untuk mengalihkan lebih mudah, komanya kamu hilangkan dulu. Jadi ini nanti akan disimpan dulu dengan tanda ini. 2 desimal dan 1 desimal. Jadi nanti akan mempermudah kamu supaya kamu nggak bingung ada koma di sini. Jadi ini kamu anggap hilang menjadi seperti ini. 147 dikali 86. Nah, jadi penulisannya akan jadi seperti itu ya. Nah, jadi komanya kamu anggap hilang dulu. Sekarang kita kalikan. 6 kali 7, 42. Ya, sini taruh 2, sini simpan 4. 6 kali 4. Ya, 6 kali 4 berapa? 24. 24 tambah 4, 28. 8, berarti sini simpan 2. Nah, 6 kali 1, 6 tambah 2, 8. 8 kali 7, 56. Di sini tulis 6, simpan 5. 8 kali 4, 32. Ya, 32 tambah 5 tadi, jadinya berapa? 37. Berarti sini tulis 7, sini simpan 3. 8 kali 1, 8 tambah 3, 11. Nah, ini kita jumlahkan. 2 tambah 0, 2. 8 tambah 6, 14. Simpan 1. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 7, 16. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Sini 1. Nah, sekarang komanya di mana? Nah, di sini kamu lihat, ini kan 2 desimal. Yang pertama, yang kedua adalah 1 desimal. Kamu tinggal tambahkan saja. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Sehingga komanya letaknya adalah 3 angka di belakang koma. Nah, kita hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Berarti komanya di mana? Komanya di sini. Jadi 3 angka di belakang koma. Jadi ada 3 angka di belakang koma.
dari asal sini. Makanya lebih mudah kamu hilangkan dulu komanya, tapi kamu tandain. Yang satu kan 2 desimal, yang kedua adalah 1 desimal. Nah, sehingga 2 tambah 1 adalah 3. Jadi, hasil akhirnya adalah 3 desimal. Hasil akhirnya adalah 3 desimal. Sehingga setelah kamu menghasilkan seperti ini, tinggal kamu lihat komanya di mana. Komanya letaknya adalah setelah 3 angka. Jadi setelah 3 angka kamu kasih koma, karena di sini adalah 3 desimal. Jadi menghasilkan 1,47 dikali 8,6, hasilnya adalah 12,642. Nah, berikutnya ke operasi pecahan desimal bagian pembagian. Di dalam pembagian sama seperti perkalian. Nah, ini Bapak akan mensimulasikan bagaimana kali 10 dibagi 10, dibagi 100 dan dibagi 1000 dengan mudah. Nah, kita lihat di sini ada soal 521,8 dibagi 10. Nah, kalau dikali 10 tadi kan geser ke kanan. Nah, sekarang kalau dibagi 10 nih. Ini satu angka di belakang 10 ini ada nolnya, ada satu angka. Sehingga komanya akan bergeser ke sebelah kiri. Berapa angka? Satu angka. Berarti sebelum komanya akan bergeser sebelum angka 1. Jadi menghasilkan 52,18. Masih bingung? Kita coba dengan 100. 521,8 dibagi 100. Nah, bagaimana kalau dibagi 100? 100 kan nolnya ada 2. Berarti kita geser ke kiri sejauh 2. Di sini ada 2 angka, sudah bergesernya 2 angka. Sehingga komanya akan bergeser sebelum angka, sampai sebelum angka 2. Sampai sebelum angka 2 atau setelah angka 5. Berarti menjadi seperti ini, 5,218. Nah, sekarang bagaimana dengan 1000? 1000 berarti nolnya 3, berarti bergeser sampai 3 angka. Nah, 3 angka berarti komanya akan bergeser sampai sebelum angka 5. Nah, sebelum angka 5. Nah, di sini kan nggak ada apa-apa lagi, nggak ada angka-angka lain. Nah, karena nggak ada angka-angka lain, ditulis sebagai 0. Jadi jawabannya 0, koma, tadi kan sebelum angka 5 ada koma, 5218. Seperti itu untuk pembagian. Kalau perkalian tadi gesernya ke kanan, kali 10 kali 100 kali 1000. Kalau pembagian gesernya ke sebelah kiri. Nah, misalkan yang tidak dikali 10, misalkan yang tidak dibagi 10. Nah, misalkan ada soal seperti ini. 9,872 dibagi 0,8. Nah, kalau kita tulis sebagai bentuk ke bawah seperti ini, bisa ditulis sebagai 9,872 per 0,8. Nah, kenapa seperti ini? Nah, di sini kalau di dalam pembagian supaya lebih mudah, penyebutnya jangan ada koma. Jadi kita hilangkan dulu komanya. Bagaimana cara menghilangkan koma? 0,8 berarti supaya komanya hilang harus dikali berapa? Harus dikali 10. Sehingga atasnya juga harus dikali 10 gitu. Jadi supaya 0,8 ini berubah menjadi angka 8. 0,8 dikali 10 kan ini nolnya 1, berarti geser sampai setelah angka 8, berarti 8,0 atau 8. Berarti jadinya seperti ini. Jadi atas juga bergeser 1. Jadi dari setelah 9 komanya bergeser jadi setelah 8. Jadi hasilnya adalah 98,72 dibagi dengan 8. Nah, ini kita tulis. Nah, perhatikan di sini bagaimana cara pembagian bilangan pecahan desimal, ya.
kita tulis dulu 98,72 kamu bagi dengan 8. Nah, Bapak akan memberitahukan bagaimana cara membagi bilangan desimal. Ya, kita bagi dulu yang awal, 9 dibagi 8, mendekatinya 1. Karena 1 kali 8 adalah 8, kamu kurang. 9 kurang 8 itu 1. Nah, di sini karena 1 nggak bisa dibagi 8, berarti 8-nya turun. 8, jadi 18. 18 dibagi 8 mendekati 2. Karena 2 kali 8 adalah 16. Kita kurang lagi. Di sini menghasilkan 2. Nah, kalau kita mau menurunkan si 7 ini, di sini kan ada koma. Berarti kita beri tanda koma dulu. Baru 7-nya boleh turun. Gitu ya. Jadi di sini koma di sini tetap ditulis. Karena di sini penting. Setelah angka 8 turun, kan angka 7 yang turun. Tapi di sini karena ada koma, berarti hasilnya harus diberi koma dulu. Baru 7-nya turun. Sehingga 27. 27 dibagi 8 mendekati 3. Karena 3 kali 8 adalah 24. Kamu kurang. Sini dapat 3. Baru boleh turun 2. Nah, turun 2. 32 bagi 8. 4. Karena 4 kali 8 adalah 32. Kurang. Jadi 0. Nggak ada sisa. Jadinya adalah 12,34. Hasilnya seperti itu. Ya. 12,34. Kita lanjut. Nah, sekarang materinya adalah pembulatan pecahan desimal. Nah, di sini ada soal contoh bulatkan bilangan berikut sampai 1 desimal. Nah, di sini 1 desimal. Berarti jawabannya harus dibulatkan sampai 1 angka di belakang koma atau 1 desimal yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan. 1 desimal maksudnya apa? 1 desimal adalah 1 angka di belakang koma. Jadi bisa jadi 1 angka belakang koma. Jadi hasilnya harus 1 angka di belakang koma. Kita bulatkan. Kita contoh ada 4,638. Kita bulatkan 1 angka di belakang koma atau 1 desimal menjadi hasilnya adalah 4,6. Kenapa? Nah, kamu lihat di sini angka desimal kedua itu kan 3. Ya kan? Adalah 3. 3 itu kurang dari 5. Karena 3 kurang dari 5, sehingga angka 3-nya dihilangkan. Angka 3 ke belakang dihilangkan semua. Sehingga menghasilkan 4,6. Nah, jadi kaidah untuk pembulatan, kalau yang kurang dari 5, itu dihilangkan. Ya. Kesimpulannya 1, 2, 3, 4 itu semua dihilangkan. Jadi dibuletinnya istilahnya dibulatin ke bawah. Nah, sekarang seperti ini, ada contoh lain. 6,352. Nah, di sini menjadi 6,4. Kenapa? Di sini angkanya 5. Nah, angka desimal kedua adalah 5 atau sama dengan 5, sehingga di depan angka 5, yaitu angka 3 ini, bertambah 1. Nah, ini bertambah 1 menjadi angka 4, sehingga didapatkan 6,352 kalau dibulatkan 1 desimal menjadi 6,4. Nah, di sini berarti kesimpulannya adalah jika 5 berarti dibulatkannya ke atas atau 3-nya atau angka depannya bertambah 1. Ya. Tadi kalau kurang dari 5, angka depannya tetap. Karena angka 3-nya dihilangkan.
karena kurang dari 5. Kalau sama dengan 5, berarti angka depannya bertambah 1 ya. Nah, contoh lain 1,673 menjadi 1,7. Angka desimal kedua adalah 7. 7 itu lebih dari 5, sehingga di depan angka 7 yaitu angka 6 ini bertambah 1 menjadi 7. Bertambah 1 menjadi 7. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari sini, kesimpulannya bahwa kalau dia pembulatan angkanya kurang dari 5, berarti dia dihilangkan. Nah, dan kalau misalkan angkanya sama dengan 5 atau lebih dari 5, berarti angka yang di depannya akan bertambah 1. Nah, ini nih kata kuncinya. Kalau kurang dari 5 dia dihilangkan, sama dengan 5 atau lebih dari 5 akan bertambah 1. Jadi seperti itu. Nah, kita contoh lain. Pembulatan pecahan desimal. Bulatkan bilangan berikut sampai 2 desimal. Nah, maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, contoh. Dia maunya 2 angka di belakang koma soalnya. 4,638 menjadi 4,64. Kenapa? Angka desimal ketiga adalah berapa? Adalah 8. 8 itu lebih dari 5, ya kan? Lebih dari 5, sehingga angka depannya nih, di depan 8, di depan angka 8, yaitu angka 3, ya, itu akan bertambah 1 menjadi 4. Nah, menjadi 4 nih angka 3-nya, itu jadi 4. Nah, sehingga didapatkan 4,638 jika dibulatkan sampai 2 desimal menjadi 4,64. Yang berikutnya misalkan 1,673 jika dibulatkan sampai 2 desimal menjadi 1,67. Kenapa? Angka desimal ketiga adalah angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5 sehingga angka 3 ini dihilangkan. Jadinya karena dihilangkan, kalau dibulatkan menjadi 2 desimal, jadi hasilnya tetap 1,67. 7-nya tidak berubah. Ya. Itu saja materi yang pada pertemuan hari ini. Semoga kalian mengerti penjelasan dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan dan kesalahan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berikutnya akan ada soal ya. Soal 10 soal pilihan ganda kamu kerjakan di Google Form. Nah, itu sudah Bapak posting di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.